Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan bahasan tentang sistem pengkaderan Islam dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut dengan halaqah. Nah, teman-teman, ini adalah video kedua, insya Allah buat teman-teman bisa mengawali menonton video sebelumnya, yaitu video pertama yang menjelaskan apa itu halaqah. Untuk memulai keberkahan video ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan mengucapkan sholawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, di video kedua ini saya ingin menceritakan dan menjelaskan kenapa kita harus belajar Islam ini dengan sistem kelompok atau disebut dengan halaqah. Nah, yang pertama, kenapa kita harus membentuk halaqah? Kenapa kita harus belajar dengan metode pembentukan grup? Yang pertama adalah karena dengan bergabung dengan halaqah, kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar seumur hidup. Teman-teman, kita insya Allah sudah banyak tahu bahwa Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk belajar. Diwajibkan untuk muslim belajar mulai dari dia lahir sampai dia meninggal dunia. Maka belajar itu di dalam Islam sesungguhnya tidak pernah ada kata lulus. Dia harus terus berjalan sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Artinya sampai mati. Maka di dunia ini sistem pembelajaran yang tidak pernah berhenti itu adalah sistem halaqah. Sementara sistem yang lain itu pasti ada wisudanya. Pondok pesantren misalnya tentu ada wisudanya. Sekolah juga ada wisudanya. Kursus, les, ikut TPA, TPQ, ikut pengajian hari tertentu, pengajian rutin, semuanya ada berhentinya. Tetapi dengan halaqah ini kita memang tidak akan terputus. Begitu kita masuk halaqah, kita akan seterusnya dibina, dibimbing, diajari, ditemani, bahkan ketika salah diperbaiki sampai kita meninggal dunia. Jadi ada yang sudah halaqah sampai 10 tahun, ada 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Sampai berapa lama? Sampai seseorang itu meninggal dunia. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah dalam membina para sahabat dengan sistem halaqah. Jadi kenapa kita harus membina muslim itu dengan sistem kelompok, kemudian ada gurunya dan seterusnya? Karena kita juga mendengar cerita, melihat cerita, dan mendapatkan kabar bahwa Rasulullah juga mendidik para sahabat dengan sistem kelompok-kelompok seperti itu. Salah satunya yang mungkin pernah kita dengarkan adalah bagaimana Rasulullah membina para sahabat di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Satu kelompok kecil yang kemudian dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Dari pertemuan-pertemuan sederhana itulah kemudian lahir para sahabat-sahabat utama, yang kemudian mereka semua menjadi roda dakwah yang terus berputar dan kemudian menghasilkan sahabat-sahabat yang lain, yang sampai ketika Rasulullah SAW meninggal, dalam sebuah riwayat disebutkan sahabat Nabi itu jumlahnya sekitar 124.000. Masya Allah, itu adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah tidak pernah membina atau mengkader para sahabat dalam jumlah besar? Pernah, memang ada. Jadi jangan salah paham bahwa ketika saya atau kita mengatakan halaqah itu adalah metode efektif, bukan berarti tidak ada metode lain. Tidak. Halaqah itu adalah salah satu metode yang harus ada dan mendampingi metode-metode yang lain. Ada dakwah umum, dakwah ammah, dalam bentuk tablek, dalam bentuk pengajian umum, dalam bentuk
kajian-kajian kemasyarakatan dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan Rasulullah. Jadi ada kalanya Rasulullah membina para sahabat yang cukup banyak di masjid dan dalam jumlah yang besar, tetapi ada kalanya dalam beberapa riwayat kita menemukan Rasulullah mendidik para sahabat di dalam kelompok-kelompok yang kecil. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bergabung di dalam halakoh atau membentuk halakoh-halakoh dalam pembinaan keislaman? Karena halakoh merupakan sarana efektif untuk mengembangkan kepribadian Islam atau syakhsiyah Islamiyah. Jadi dalam membentuk batu bata pertama dan utama dalam jamaah Islam, dalam membentuk umat ini, batu bata pertamanya adalah pembentukan kepribadian Islam, pembentukan orang-orang Islam. Kalau orang-orangnya ini sudah Islami, maka nanti akan gampang untuk membentuk keluarga Islami. Keluarga Islami akan sangat sulit terbentuk kalau dua orang ini tidak Islami. Keluarga Islami ini nanti akan membentuk masyarakat Islami. Masyarakat Islami akan membentuk negara Islami. Negara Islami akan membentuk sistem pemerintahan dunia yang Islami. Jadi batu bata jamaah Islam itu adalah kepribadian Islam yang itu sangat efektif dibentuk di dalam sistem halakoh, di dalam sistem pengkaderan Islam dalam bentuk grup-grup atau kelompok-kelompok. Apakah metode lainnya tidak efektif? Tentu semuanya punya peran ya, semuanya punya peran dalam membentuk kepribadian Islam. Tetapi memang ujung tombak yang paling bisa membentuk kepribadian Islam itu adalah dengan halakoh, dengan kelompok. Kalau dengan pembelajaran privat tentu ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, misalnya bagaimana cara belajar amal Islami, bagaimana cara belajar ukhuwah. Itu sulit kalau kita hanya sendiri privat, satu murid, satu guru. Atau dengan pengkaderan yang umum, pesertanya tidak tahu siapa, sekarang yang datang, besok yang datang siapa, pesertanya berganti-ganti, itu tentu tidak bisa secara efektif untuk membentuk kepribadian Islam. Karena itu memang halakoh ini tidak boleh ditinggalkan. Kita tetap melaksanakan dakwah fardiyah kepada satu orang, iya, privat. Kita tetap melaksanakan kajian-kajian umum, iya. Tetapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah metode berkelompok ini sangat efektif. Di situ ada dakwah fardiyah, di situ ada belajar bagaimana beramal jama'i, di situ kita belajar bagaimana berlapang dada, salamatus sodar dengan saudara kita. Karena di dalam satu kelompok halakoh itu orangnya beda-beda, yang satu lebih bagus ekonominya, yang satu ada yang malas, yang satu ada yang semangat ibadahnya, yang satu agak kurang dalam belajar misalnya, dan sebagainya. Di situ kita belajar saling menghargai. Maka ini memang efektif. Pertemuannya rutin, kurikulumnya ada, dan ketika tidak hadir didatangi di WA, kenapa tidak hadir. Jadi efektif sekali. Karena itu ini alasan ketiga bagaimana atau kenapa halakoh itu harus kita ambil menjadi sistem pengkaderan di dalam organisasi kita. Kemudian yang keempat, ini berhubungan dengan yang ketiga tadi, yaitu melatih amal jama'i demi mempertahankan eksistensi jamaah Islam. Jadi salah satu yang penting itu adalah amal jama'i, teman-teman. Amal jama'i itu kalau diartikan ya kerja kelompok, amal berjamaah. Dalam Islam ada yang amal fardiyah, misalnya puasa itu sendiri-sendiri. Kemudian apalagi zakat itu sendiri-sendiri. Tetapi amal-amal syahadat itu sendiri-sendiri. Tetapi banyak amal lainnya itu kita harus berjamaah. Sholat kita berjamaah, membangun masjid kita nggak mungkin sendiri, pasti berjamaah. Kita haji juga pasti berjamaah, ada ketua rombongan, ada tim kesehatan, ada mutawifnya, ada pendampingnya, ada dan sebagainya. Nah, dalam beramal Islam ada banyak hal yang kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melihat contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita harus melaksanakannya dengan berjamaah.
nggak mungkin sendiri-sendiri. Kita bersama-sama dengan muslim yang lain, dan itu hanya bisa dilatih dengan metode halaqah. Ketika privat itu tadi saya sebut ya di sebab yang ketiga, ketika kita belajar hanya privat, satu guru satu murid, maka sulit kita akan mengadakan simulasi amal jama'i. Kemudian kalau terlalu besar juga lebih sulit lagi karena kontrolnya lebih sulit. Kontrolnya lebih sulit, mensimulasikannya lebih sulit. Maka dengan adanya sistem halaqah, anggotanya 3-12 orang, di dalam kelompok kecil ini kita disimulasikan oleh murabbi, oleh pemimpin halaqah untuk beramal jama'i. Siapa nanti yang jadi ketuanya, siapa yang jadi nanti aminnya ya, siapa yang nanti jadi su'un tarbawi, penanggung jawab halaqah, su'un mali, dia bertanggung jawab keuangan, kita punya kas kecil begitu ya, untuk sodaqah, untuk dunia Islam dan sebagainya. Jadi itu metode. Nah, ketika seseorang bergabung dengan halaqah dan dia bisa menyesuaikan dirinya, dia bisa menempatkan dirinya sebagai bagian kecil dari anggota grup itu, maka dia akan lebih mudah untuk bergabung dengan grup yang lebih besar. Dan di saat yang sama nanti dia akan diharapkan bisa bergabung di jamaah yang besar, jamaatul muslimin. Ketika nanti umat ini jadi satu, kompak dalam satu kepemimpinan, kita punya targetan dakwah, membebaskan Palestina, menjaga umat Islam, melawan Dajjal, bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Itu tidak bisa dilakukan kecuali kita sudah terbiasa beramal jama'i. Kita punya tepo seliro, bertasamu, kita punya salamatus sodr, hati yang lapang ketika ada sesuatu di saudara kita yang nggak cocok dengan kita. Nah, kenapa ada beberapa orang yang punya kepribadian Islam yang bagus, tetapi begitu dia beramal jama'i dia sulit. Dia sulit ngalah dengan orang lain, dia sulit menghormati tepo seliro dengan pilihan-pilihan ibadah dan fikih orang lain. Dia sulit menerima pilihan-pilihan pemikiran orang yang beda dengan dia karena dia belum pernah bersimulasi, dia belum pernah dipimpin untuk bergerak secara amal jama'i. Dia terbiasa inilah yang paling bagus, inilah yang paling islami, inilah yang paling ahlus sunnah, inilah yang paling sunnah, inilah yang paling betul misalnya, yang paling yang itu ditunjukkan untuk diri sendiri. Disitulah kita menghancurkan amal jama'i, padahal nanti untuk persatuan kita sangat membutuhkan kesadaran untuk beramal jama'i. Maka yang keempat ini penting betul. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa halaqah adalah jalan yang handal untuk membentuk umat yang islami atau disebut dengan takwinul ummah. Nah, hari ini tentu teman-teman nampaknya memang kita ini seluruh umat Islam di dunia nampaknya memang belum merasa sebagai satu umat, satu tubuh seperti kata Rasulullah, yang ketika bagian tubuh yang satu sakit maka yang lain sakit. Maka kondisi Palestina hari ini, kondisi Gaza hari ini cukuplah itu menjadi cermin bahwa hari ini ketika ada sakit di sana, kita di sini tidak terlalu merasa sakit atau bahkan tidak merasa sakit sama sekali. Ketika saudara kita di Uyghur di Cina, di India, di belahan bumi manapun yang mereka disakiti, diusir, dipukul, dilecehkan, dihinakan, kita tidak merasa apa-apa kecuali hanya sekedar mengutuk. Kita tidak bisa membantu, kita tidak bisa membela, kita sulit sekali nyumbang, kita tidak pernah merasa itu bagian dari diri kita. Yang itu menunjukkan memang hari ini umat masih belum terbentuk. Kita hanya fanatik dengan kelompok kita sendiri, kita hanya disiplin dengan kelompok kita sendiri, kita hanya hormat dengan kelompok kita sendiri, kita hanya bisa berjuang dengan kelompok kita sendiri. Ini semua termasuk mungkin saya, termasuk mungkin
orang-orang di sekitar kita. Maka kita berharap kepada Allah, ya Allah persatukan hati kami, jadikan hati kami ini bersatu di dalam naungan cintamu Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka jalan terbaik untuk membentuk umat adalah dengan halaqah. Kelompok-kelompok kecil ini nanti akan bergabung dengan kelompok-kelompok besar. Kelompok-kelompok besar nanti akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang lebih besar lagi. Dan suatu hari kita akan menjadi satu tubuh, satu tangan kanan, satu tangan kiri, satu kaki kanan, satu kaki kiri, satu jeruan yang gak pernah terlihat, satu mata, satu telinga, yang semuanya nanti bekerja sama menjadi satu tubuh yang disebut dengan umatnya Rasulullah SAW. Nah, itulah beberapa alasan kenapa kita harus bergabung dengan halaqah, kenapa kita harus mempunyai grup-grup halaqah di dalam organisasi keislaman kita dalam rangka mendidik, bagaimana mendidik kepribadian Islam. Sebagai penutup, saya ingin menjelaskan ketika ada yang bertanya apakah halaqah ini hanya dominasi dari satu kelompok tertentu. Jawab saya tentu tidak. Sistem halaqah ini bisa diambil oleh kelompok apapun, organisasi apapun, ormas apapun dalam rangka untuk mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di dalam halaqah. Teman-teman yang ingin belajar Islam lebih dalam, mari silahkan cari halaqah-halaqah terdekat di tempat teman-teman. Dan kalau memang belum ada sama sekali, bentuklah halaqah itu di tempat teman-teman. Undang orang yang bisa memimpin halaqah untuk hadir di dalam halaqah di kampung teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah bertemu dengan halaqah, bergabung dengan halaqah, sudah ada di dalam sistem pengkaderan halaqah, tetaplah istiqomah, tetaplah setia ada di sana dengan kurang lebih, dengan positif minusnya, dengan semua dinamika yang terjadi, dan bersyukurlah. Alhamdulillah teman-teman sudah berada di lingkungan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Buku ini, tulisan-tulisan atau cerita-cerita ini saya ambil dari tulisan yang kemarin saya sudah pernah spill bukunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.